Assalamualaikum, Ibu Nana. Waalaikumsalam, Pak Salahuddin. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat juga, Baiklah, alhamdulillah, Pak Salah. baiklah Bu. Jadi hari ini kita akan coba melakukan coaching sebentar terhadap mungkin dalam proses kegiatan belajar mengajar baik di kelas maupun di sekolah Bu, terhadap kita bersama, yang jelas dengan tujuan pendidikan kita adalah mencerdaskan kehidupan anak bangsa ke depannya. Jadi Bu, setelah saya melakukan supervisi terhadap Ibu, tentu di sana sini masih ada sudah bagus, namun kekurangan itu tetap ada, tapi tidak seberapa maksimal. Sudah maksimal kali pembelajaran Ibu. Nah Bu, sebelum itu apakah selama ini ada masalah atau kendala yang Ibu hadapi selama Ibu mengajar? Baik, Pak Salah. Tentu masalah pasti ada, Pak Salah ya. Mau baik kecil maupun besar. Jadi ada masalah sedikit yang saya temui di dalam kelas saya, Pak Salah, dengan siswa saya. Kebetulan saya mengajar di kelas 2. Jadi jumlah siswa saya berjumlah 29 orang, lumayan ramai. Yang biasanya tahun-tahun kemarin sekitar 22, paling banyak 25. Tahun ini alhamdulillah 29 orang. Jadi salah satu di antara mereka saya temui seperti bermasalah dia, Pak. Ya, yang menjadi masalah kira-kira di mananya, Bu? Begini, Pak. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri tidak merasa bermasalah dengan dia, tapi dia sendiri dia melaporkan ke orang tuanya bahwa dia takut dengan saya. Tapi kalau sehari-hari saya lihat, saya biasa saja dengan si anak ini, Pak. Biasa bercanda, belajarnya proses jam mengajar itu bagaimana biasanya. Tapi tiba-tiba pada suatunya anaknya, ya si anak ini merasa takut dengan saya. Saya juga terkejut, bingung. Ya. Kalau boleh saya tahu, Bu, nama si anak itu, Bu, mohon disebutkan, biar kita nanti sama-sama bisa dapat. Oh ya. Iya, Muhammad Sultan Al-Hafiz. Iya, Muhammad Sultan Al-Hafiz namanya, Pak. Oke. Jadi selama permasalahan dia agak diam. Apakah Ibu tahu bagaimana proses diamnya? Apakah yang menyebabkan dia takut ke Ibu itu karena ada Ibu pukul atau lain sebagainya? Baik, Pak Salah. Sejauh ini dia anaknya memang tidak diam, Pak. Biasa saja. Kalau saya perhatikan, memang biasa saja. Tidak saya marahi pun, apalagi saya pukul, tidak, sama sekali tidak, Pak. Jadi mengadukan ke orang tuanya bahwa dia takut dengan saya, itu yang buat saya bingung. Ya. Oh begitu. Apakah Ibu sudah melakukan pendekatan dengan orang tuanya? Mungkin dia ada bercerita ke orang tuanya mengapa dia menjadi takut dengan Ibu? Habis itu saya memang memanggil orang tuanya ke sekolah, bapaknya. Ya. Setelah saya bercerita panjang lebar, gitu Pak kan? Saya memang mengatakan sejujurnya kepada orang tuanya bahwa saya tidak bermasalah dengan si Sultan ini. Bahkan sehari-hari dia Sultan dengan saya selalu bercanda di jam-jam istirahat. Di sela-sela waktu saya sering ajak dia ngobrol. Ya. Di sini yang saya tangkap, Pak Salah, dia memang agak kurang jujur lah. Padahal di kesepakatan kelas kan sudah kita buat, Pak kan? Iya. Salah satu kesepakatan kelas itu jujur. Gitu, Pak. Oh iya, berdasarkan kesepakatan kelas memang dia kejujuran agak kurang. Berarti di sini
kita harus mengarahkan dia untuk bersikap lebih jujur, Bu ya. Iya Sehingga betul Pak tidak ada Salah. kendala ataupun masalah yang terjadi nanti. Tentu setiap masalah itu kita harus mencari solusi terhadap permasalahan ini. Berarti solusi yang dapat Ibu berikan bagaimana caranya menurut Ibu? Saya dekati dia, Ya, saya beri nasihat berupa berupa nasihat tentang kejujuran, dan saya ya, mengisahkan kepada dia bahwa ada cerita seorang anak yang suka berbohong. Kemudian satu lagi saya ceritakan kepada dia seorang anak yang jujur. Jadi dia oke, ya bagaimana bagus. efeknya kalau kita berbohong, maka Ya, efeknya kalau kita selalu berbuat jujur, selalu berkata jujur. Itu yang saya lakukan, Pak. oke. Oke, bagus Bu. Setelah Ibu berbicara dengan orang tuanya dan jika kita sudah menemukan solusi terhadap, apakah ada perubahan terhadap si Sultan ini Bu? Ada Pak, tetapi saya lihat setelah kejadian itu, saya menangkap dari gerak-gerik dia sudah ada sikap malu ke saya Pak. Itu yang Oh membuat ya, saya bisa mengatakan dia bahwa kurang jujur dia. Sekarang dia tidak oke, berani menatap mata saya, dia tidak berani, tidak seberani di saat sebelum kejadian itu Pak. Ada oke, rasa ya, ya. malu dia. Iya, Oke, berarti ada solusi dan juga ada apa namanya rasa tanggung jawab dia terhadap masalah yang dia hadapi sehingga dia mau jujur ya. Berarti dia iya Pak Salah. mengakui apa ya. Oke, berarti uh, tadi untuk rencana aksi selanjutnya bagaimana Bu yang harus Ibu lakukan? Uh, rencana saya ke depan Ya, dengan si Sultan ini saya akan lebih dekat lagi Pak dengan iya. keluarganya, dengan orang tuanya. Saya juga akan selalu berkomunikasi dengan baik sehingga tingkah laku dan sikap anak ini akan kembali seperti dulu Pak. Oke, ya Bu, bagus Bu. Berarti ya, dari sini dari kasus ini sehingga dapat ditemukan solusi dan menjadi sebuah pertanggungjawaban atau tanggung jawab yang harus dilaksanakan bahwa kejujuran itu sangat utama. Ya, Benar Pak, Nah, benar. mungkin tambahan dari saya, Ibu lakukan pendekatan secara berkala atau berkelanjutan terhadap anak ini jangan sampai terulang kembali. Ya, Ya, oke mungkin baik itu Pak. saja Bu untuk Ya, uh, terima kasih Pak sarannya. ya Terima kasih oke banyak sarannya Pak. ya sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Oke, oke sekarang sekarang Ibu. gantian Pak ya. Ya Ibu yang jadi coachnya. Oke, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Salahuddin hari ini? Al- Bagaimana? Alhamdulillah saya sehat dan juga sangat-sangat senang hari ini karena hari ini juga saya mendapatkan sebuah kehormatan dan juga saya dapat berjumpa dengan Ibu. Iya, baik Pak Salah. Uh, Setelah Bapak kan pertama seorang guru, kemudian Bapak Ya, seorang kepala sekolah, kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang Bapak ikuti. Apakah ada masalah yang muncul sehingga membuat Bapak menjadi sebuah pikiran, Pak? dan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang kita tahu bersama, itu setiap manusia itu tentu ada kelebihan kekurangan masing-masing. Di sini di sebalik kehidupan yang bahagia tentu juga ada kesedihan yang dialami walaupun sedikit. Begitu juga dengan tahap pembelajaran di sekolah. Walaupun sebagaimanapun anak-anak ceria, anak-anak mau mengikuti, tentu di antara mereka yang banyak itu ada beberapa orang atau satu orang yang memang menjadi kendala utama. Di sini saya melihat terutama sebagai pimpinan di sekolah, baik itu untuk semua warga sekolah, baik siswa maupun guru. Ya, tentu di sini siswa ada yang memang
agak malas ke sekolah, begitu juga dengan guru. Nah, itu merupakan hal yang sangat utama, sehingga kedisiplinan yang kita harapkan tidak berjalan maksimal. Nah, contohnya di sini saya memiliki seorang guru yang memang agak lembem, atau istilahnya kurang kreatif ataupun kurang inovatif dalam tahap mengajar. Di sini Bapak ini namanya Pak Andi, dia sering telat datang ke sekolah. Jangankan anak-anak, guru juga seperti itu. Apalagi guru ini untuk masuk kelas sangat-sangat kurang disiplin. Sering dia sudah masuk sebentar, udah itu pergi entah kemana. Maka selaku pimpinan, saya pun di sini berusaha mencari solusi terhadap masalah ini. Saya melakukan pendekatan dengan Pak Andi ini, memanggil dia secara memanggil secara hati, bertemu secara hati ke hati, berbicara dari hati ke hati terhadap permasalahan yang dihadapi. Nah, beliau menyampaikan masalah yang sangat utama itu, karena beliau merupakan seorang guru, istrinya juga seorang guru, tapi dia mengajar berbeda kabupaten antara guru saya dengan istrinya, sehingga istrinya yang jauh dari sekolah, rumahnya jauh dari sekolah, dibebankan untuk mengantar anak itu kepada suaminya, sehingga si suami ini atau Pak Andi ini sering datang terlambat ke sekolah, Bu. Baik, Pak Salah. Jadi setelah Bapak buat pendekatan dengan Bapak Andi tadi, Pak, ya, apakah ada perubahan dengan sikap dan tingkah lakunya, Pak? Ya, alhamdulillah, setelah saya panggil baik-baik, kita ngebicara dari hati ke hati dalam beberapa hari ini, dan mudah-mudahan kedepannya juga seperti itu. Beliau sudah datang cepat ke sekolah, dan juga dalam mengajar sudah aktif, tidak lagi menelantarkan anak-anak, tapi dia masuk dalam kelas langsung mengajak siswa atau mengajak murid-murid untuk saling berinovatif, untuk saling berkreasi dan kompak dalam mengikuti pelajaran, sehingga yang sebenarnya kemarin dia malas sekarang menjadi lebih aktif kembali. Dan juga Bapak ini juga setelah saya tegur juga sudah tidak lagi merokok di dalam perjalanan sekolah, sehingga tidak berimbas lagi kepada siswa atau peserta didik kami. Ya, baik, Pak Salah. Sebelum Bapak panggil, apakah siswa atau murid ada mengeluhkan tentang tingkah laku? Apakah tertangkap oleh murid dia merokok, Pak? Oh ya, sebelum saya panggil memang ada keluhan dari beberapa orang tua wali. Mungkin di sini ada siswa yang memang berpikir kritis bahwa merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Apalagi merokok pasif, artinya menghisap asap rokok yang disemburkan oleh Pak Andi tadi. Sehingga guru menyampaikan hal tersebut kepada saya, dan saya sudah berbicara dengan Bapak ini, Pak Andi. Dan sekarang alhamdulillah Pak Andi juga tidak merokok lagi di peranan sekolah, dan mendapatkan hal ini sudah mendapatkan sambutan yang luar biasa daripada wali siswa. Karena di sekolah kami juga itu ada kami tempelkan stiker-stiker yang isinya tentang kawasan bebas asap rokok sekolah. Nah, mungkin itu, Bu. Baik, Pak Salah. Jadi rencana Bapak ke depan bagaimana, Pak? Nah, untuk kedepannya hal yang sudah terjadi ini tidak terulang kembali. Saya selaku pimpinan tuh harus berperan aktif untuk mensosialisasikan juga melakukan pendekatan-pendekatan dan memberikan saran-saran pemasukan yang sifatnya membangun, sehingga pendidikan kita di sekolah kita itu berkelanjutan dan mencapai hasil yang gemilang, baik untuk guru maupun siswanya, Bu. Iya, baik, Pak. Pak Salah. Jadi apakah sekarang semua guru sudah menerapkan disiplin di sekolah Bapak? Ya, alhamdulillah, Bu. Untuk sekolah kami memang penerapan disiplin itu sudah lama kami terapkan.
kami mulai masuk kelas itu pukul 7.30 dan berakhir di pukul 1.10 siang atau pukul 13.10. Dan semua guru dan juga siswa berperan aktif melakukan kedisiplinan seperti yang kita harapkan, Bu. Setelah adanya pendekatan-pendekatan yang kita lakukan, mudah-mudahan kedepannya juga masih seperti itu. Ya. Ya, baik Pak Salah. Memang ya menjadi guru dan kepala sekolah itu memang besar sekali tanggung jawabnya Pak Salah. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kita menyingkapi kalau ada masalah dengan guru, dengan siswa, memang betul-betul harus bersikap bijaksana Pak Salah. Oke, ya Bu. Terima kasih Bu masukannya. Ya, mudah-mudahan kedepannya juga harus lebih bijak aktif, karena semakin dia menjadi lebih tinggi maka kita harus semakin merendah. Artinya ilmu yang kita diberikan sebuah amanah yang tinggi, yang besar, maka kita juga harus berperan menjadi orang yang tidak sombong. Ya, baik. Semoga Pak Salah menjadi contoh buat guru-guru yang lain, Pak Salah. Amin. Oke, sudah? Oke, sudah Bu. Makasih banyak Bu masukannya Bu. Ya, baik Pak Salah. Mungkin ini saja Pak Salah ya. Lebih dan kurang. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi refleksi dari saya setelah percakapan saya dengan Bapak Salahuddin tadi sudah berjalan beberapa menit. Jadi saya merefleksikan bahwa di bagian perencanaan harus lebih matang lagi perencanaan yang harus dilakukan supaya ke depannya masalah yang muncul seperti ini bisa teratasi dengan baik.